Kembali di Q&A masih bersama Bang Aga dan juga Bang Yakub. Bang Aga langsung aja jawab. Kalau kasus saya sama Yakub ya ini 2024 terkait Pilpres dan kebetulan juga orang tua kita kan juga di sisi yang berseberangan ya. Tapi saya ingat di satu wawancara saya lupa mungkin di Metro juga atau mana. Om Oto, papa saya seberang-seberangan. Ada satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Saya sama Oto, Om Oto maksudnya, saya sama Oto boleh berbeda pandangan. Tetapi tidak ada hal satupun yang bisa memecah belah kita berdua. Dan itu menurut saya juga ini hal yang sama saya sampaikan kepada Yakub juga. Ketika kita ada perbedaan pandangan dalam suatu pekerjaan yang saya bela misalnya A dengan point of view ini, Yakub juga punya point of view lain. Menurut saya kita bekerja secara profesional. Waktu pada saat mungkin di persidangan sampaikan pendapat kita, saya ada pendapatnya di situ kan sampaikan kan dalam mimbar, Yakub juga menyampaikan dalam mimbar. Cuma di luar kita tidak berseberangan, tidak berseteru juga karena yang kita kerjakan pure profesional sih. Pertemanan kita menurut saya sih suatu pertemanan yang positif ya. Jadi ya kita nggak pernah tuh ada yang ribut-ribut gitu. 12 tahun nggak pernah ribut ya baru. Nah, menjadi lawyer itu baiknya memang kita sudah selesai dengan urusan materi, itu lebih baik atau memang membangun dari nol yang memang kita harus memisahkan diri dari materi dulu atau seperti apa? Itu suatu hal yang bisa sejalan, kita membangun dari awal karena Om Oto, papa saya itu orang dari Lampung. Gede di Lampung waktu itu lahir di Krui. Krui itu jauh lah pesisir di pantai. Ayah saya baru ke Jakarta itu tahun 1980 kalau nggak salah. Lahir 54, Om Oto 55. Om Oto juga dulu lahir kan di Sumatera Utara ya, Bar? Betul. Di Sumatera Utara, di Siantar. Waktu itu ke UGM, habis itu merantau ke Jakarta, membangun karirnya. Ya ketemu di Jakarta, kedua orang tua kita membangun karirnya masing-masing. Dan sekarang ada titik ini. Jadi menurut saya untuk menjadi lawyer sih, apakah harus selesai dengan materinya dulu? Kalau menurut saya tuh bisa dibangun, merintis dari awal sehingga ada di suatu titik tertentu. Tapi mungkin kalau ayah saya mengajarkan, kalau dalam berpolitik, saya nggak tahu, saya bukan orang politik soal. Ayah saya bilang, kamu harus selesai dulu dengan materinya, baru kamu berpolitik. Nah mungkin kalau politik iya, tapi kalau dalam segi lawyer atau hukum menurut saya sih enggak sih. Oke, Gian deh. Kompromi dalam menangani kasus. Batas kalian tuh apa sih? Ketika melihat sebuah kasus, terus membela orang, ada nggak hal-hal yang kalian, oh yaudah deh ini gue kompromikan, atau kalian saklek dengan apa yang pemahaman kalian? Bang Yakub. Kalau saya cukup saklek sih Bang, cukup saklek dalam arti dari awal ketika bertemu dengan klien ada hal yang tentunya kita sampaikan, diskusikan dari sisi nilai-nilai, value-value sendiri. Contoh, Anda harus jujur, tidak boleh berbohong dari awal. Kalau sampai saya tahu Anda berbohong, saya berhak mundur dan sebagainya. Itu memang dari awal pasti sampaikan itu Kang. Dari awal kita sampaikan diskusi, semua harus jujur karena kembali lagi ini untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan klien. Ya. Itulah mengapa juga kita ini kan bertindak tadi, apakah personalianya ketika kita bersidang itu akan berantem atau tidak. Di sidang mungkin kita berhadapan, kayak di MK, di Pilpres kita berhadapan. Pulang dari situ kita ngopi bareng juga. Kenapa? Ketika kita masuk ke persidangan, kita kan bertindak untuk dan atas nama. Ada kuasa. Jadi ketika kita masuk sidang pakai toga, itu bukan untuk kepentingan kita, kepentingan klien yang kita utamakan. Ketika keluar, kita menjadi diri kita sendiri. Kita diskusi mengenai kehidupan pribadi. Tapi aku mungkin mau menyentuh kembali lagi ke kekayaan, ya kan? Ini dia, mewakili masyarakat. Betul, netizen, Gen Z yang enggak guys. Tenang aja, aku wakilin kok. Pertanyaannya, apakah benar semakin besar suatu kasus yang ditangani harus makin mahal outfit yang digunakan? Betul apa tidak itu Pak? Boleh tolong dijawab abang-abangku. Terima kasih. Coba dulu Bang Aga. Outfit itu kan kita gunakan ya keseharian. Kalau misalnya aku nih Mel ya, kemana-mana kan maksudnya kita bisa diketemu kan. Oh iya benar. Outfit maksudnya outfit mau sidang, outfit mau pergi kan sama aja. Karena kita ini berpenampilan baik, justru itu tuh apa ya, pelajaran kecil kali ya. Percaya diri itu dimulai dari diri sendiri. Kita ngaca ngeliat diri kita berpenampilan baik, tentu kita akan percaya diri. Apalagi kita mewakili seseorang, siapapun itu. Dengan kita tampil baik, tampil dengan outfit yang apa ya, enak dilihat gitu terbaik, kan, tentu gitu ya? Terbaik. Tentu klien kita juga akan merasa happy dan bangga diwakili oleh kita. Gitu Bang, kalau Bang Yakub. Bagus banget. Perfectly said. Itu yang bikin saya tertarik. Dua anak muda ini kalau debat di televisi tidak bisa menjaga emosi gitu loh. Lawannya yang punya gunung, yang punya apa itu bisa meledak-ledak, dia tenang aja.
Belum pernah kan naik meja sidang, belum pernah kan? Ya maksudnya nanya aja. Ini latihan Latihan atau, ya. Itu gimana atau tuh? gimana? Karena Abang-abang. gampang banget kan orang terpantik di televisi. Kalian, saya paling sering lihat Yakub nih Tenang. flat aja tuh, datar aja mukanya. Gimana itu tuh? ada sekolah khususnya. Itu mungkin suatu privilege ya, punya mentor seperti ayah saya. Kebetulan mungkin kalau orang objektif menilai, mungkin agak sedikit punya kemiripan kali ya. Profilnya saya dengan ayah saya juga, saya jarang melihat beliau juga Meledak. meledak-ledak emosional. Jadi mungkin secara tidak langsung juga ya terdoktrin, terbiasa dari cara gaya, style itu mau tidak mau ya mirip dengan mentor. Itu kan biasa saja. Pemain bola juga gitu, coachnya seperti apa biasanya gaya mainnya biasa mirip begitu. Nah itu mungkin kalau pandangan saya mungkin dari situ kali Kang. Dirimu, ini kan bapaknya ada meledak-ledak. Iya benar. Bapaknya Polar opposite. Kembali. Polar opposite itu. Bagaimana tuh Bang Aga? Enggak, ini juga mungkin ayah saya juga sering bilang, kamu nih kayaknya orangnya sabar banget ya. Beda sama papa. Kalau misal papa gitu, Kami wartawan takut sama bapak. gimana ya kalau misalnya ini yang saya yakini sendiri ya Kang ya. Menyelesaikan masalah itu tidak melulu harus dengan emosi. Toh yang penting kalau misalnya kita lawyer, kita ini kan berbeda pandangan. Menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat demi kepentingan klien. Selama kita bisa berdebat dengan cerdas, dengan baik, menyanggah suatu pernyataan, menjawab suatu pertanyaan dengan bagus, dan itu sudah bisa diterima dengan masyarakat sekarang, menurut saya sih itu sudah cukup. Ya saya mikirnya ngapain sih harus marah-marah, kalau saya sih mikirnya gitu ya. Kamu nggak pernah bilang gitu sama bapakmu? Ngapain sih di rumah? Wah, agak sulit tuh Kang, jujur. Tadi aku pengen nanya sih, lebih sulit berdebat dengan pengacara lawan atau bapak sendiri sih? Aduh. Wah, pertanyaan best. Bapak sendiri. bapak sendiri. Enggak maksudnya, enggak. Bapak saya ini kan ya bisa dibilang kan ilmunya udah tinggi lah. Saya kadang ngomong apa, saya punya pendapat sendiri, atau dia ada pikiran yang out of the box. Akhirnya saya kan udah langsung mikir kayak, ya juga ya benar dia ya. Udah diam gitu kan. Tapi Menurutku Bang gini. Aga, Bang Aga, maaf motong. Tapi Bang Aga ini kan udah S3, udah doktor. Jadi apa yang diomongin sama Bang Aga adalah doktrin hukum, ya kan? Iya. Ini yang selalu aku yakini juga. Pendidikan itu sebetulnya kalau dalam profesi kita itu tuh nggak selamanya merupakan suatu hal yang mutlak gitu. Tentu yang lebih penting dalam pekerjaan kami advokat, lawyer itu adalah jam terbang. Jadi mungkin banyak lawyer yang cuma ya dalam tanda kutip ya, cuma lulusan S1 atau mungkin hanya S2. Tapi jam terbang mereka jauh lebih tinggi daripada saya. Saya nggak bisa merasa bahwa saya lebih pintar daripada mereka meskipun saya udah S3. Jadi makanya saya selalu bilang terhadap yang lebih tua pasti saya selalu hormat. Bang Yakub dulu belum jawab. Lebih susah berdebat sama ayah atau klien walaupun ayahnya juga sabar juga ya. Lebih susah sama lawan kayaknya karena lawan ini kadang-kadang kalau sama ayah tuh nggak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang susah berdebat ya, karena kita saling Senafas tadi. iya, saling diskusi. Artinya ketika ada yang salah atau apa, justru bener juga ya. Jadi justru kita membangun bagaimana bisa lebih dalam lagi analisanya dan sebagainya. Jadi saling support. Tapi kalau lawan ini kan tadi abang bilang tiba-tiba lawannya naik meja kan kita juga bilang. Misalnya lawannya tiba-tiba melakukan atraksi-atraksi ini kan, dan kadang-kadang kita lagi ngomong baik, tadi Kang Mawan bilang gimana bisa tenang, ya kadang-kadang juga kita sebenarnya di balik kepala juga udah pengen terpancing juga Kang. Cuman itu kan strategi mereka untuk biar kita buyar juga. Iya. Kita lagi ngomong tenang, poin kita sudah sangat bagus. Tiba-tiba mereka potong-potong lawan-lawan. Kalau kita terpancing, kita jadi nggak bisa sampaikan apa yang kita mau sampaikan. Jadi Atau justru seperti bapakmu, makin bapakmu tenang, makin diam, kita makin takut untuk nanya. bisa jadi. Cukup menguntungkan tidak sih atau memang juga menjadi bagian dari lahan strategi pekerjaan sebagai lawyer nggak ketika harus menangani public figure apapun case-nya gitu, seperti apa? Lebih memilih case yang terkait dengan dunia ketokohan yang terkenal atau yang biasa-biasa aja?
Singkat aja mungkin Bang. Iya, kalau pemilihan kasus sih tidak ada hubungannya sama public figure ya. Cuman kalau tadi pertanyaan seperti itu, ya bagaimanapun tidak bisa dipungkiri karena kita ini di dunia profesional, kita advokat, dokter, arsitek, semakin banyak dikenal kan mungkin pasti semakin banyak klien yang tahu kita dan mungkin datang ke kita. Soalnya kan memang ada yang strateginya memang pas ada momen tertentu memilih untuk menawarkan menjadi lawyer di case-case itu. Biasanya dulu kan ada pengacara yang kalau datang ke wartawan, kalau ada artis cerai kasih ke gue ya. Nah itu, kenapa Bang Aga? Menarik ya. Kita sebetulnya dalam kode etik advokat kita itu tidak boleh menawarkan diri. Itu selalu ditanamkan Itu oleh kode etik ya? Kode etik itu. Dan itu selalu ditanamkan oleh ayah saya juga. Kita ini nggak boleh menawarkan diri. Terus dapat klien dari mana? Ya kayak tadi aku bilang, semakin kita dikenal banyak orang dan mungkin klien-klien lama kita puas dengan kinerja kita, ya word of mouth ujungnya. Orang merekomendasikan siapa, saling rekomendasikan, akhirnya orang datang ke kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.